Halo, Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi belajar dengan Ibu Putri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 tentang indahnya keberagaman, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Simak baik-baik ya anak-anak. Anak-anak, masyarakat Indonesia itu sangat beragam dari suku, budaya, agama, makanan khas, dan lain-lain. Tetapi walaupun mereka berbeda-beda, mereka tetap hidup berdampingan dengan baik. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia. Identitas bangsa adalah ciri khas sebuah bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Mengapa bisa ya anak-anak masyarakat Indonesia walaupun berbeda-beda mereka tetap bisa bersatu dan hidup berdampingan. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi sikap toleransi dan keramah tamahan sebagai modal persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dapat tercipta apabila kita memiliki rasa toleransi antar masyarakat. Toleransi adalah sikap menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Sikap toleransi antar warga masyarakat tampak jelas pada kebiasaan gotong royong dan kerja bakti di lingkungan masyarakat sekitar maupun di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Nah, sekarang kita bahas yuk, apa aja sih keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia? Contoh pertama adalah Pasemi dari Maluku. Bahasa yang digunakan oleh Pasemi adalah bahasa Maluku. Makanan khasnya adalah sambal colo-colo, serta alat musik yang biasa dimainkan adalah tahuri, ara bambu, atau rumba. Pakaian daerah di Maluku adalah baju cele, serta tarian daerahnya adalah tari lenso dan tari cakelele. Kebiasaan orang Maluku memiliki nada bicara yang tinggi, dan kebanyakan orang Maluku sangat senang sekali bernyanyi. Contoh kedua adalah Pak Encep yang berasal dari Jawa Barat. Bahasa yang digunakan Pak Encep sehari-hari adalah bahasa Sunda. Makanan khasnya adalah oncom dan nasi timbel. Alat musik yang biasa dimainkan adalah angklung, seruling, dan kecapi. Pakaian daerah di Jawa Barat disebut kebaya. Tarian daerahnya ada tari jaipong dan tari topeng. Nah, kebiasaan dari orang yang berasal dari Jawa Barat biasanya mengucapkan huruf F menjadi P. Bahkan dia suka membungkuk ketika melewati orang dan mengucapkan punten. Contoh ketiga adalah Pak Made yang berasal dari Bali. Bahasa yang digunakan oleh Pak Made setiap hari adalah bahasa Bali. Makanan khas di Bali adalah ayam betutu dan sate lilit. Alat musik yang dimainkan ada genggong dan cengceng. Pakaian daerah di daerah Bali yaitu bernama payas agung. Tariannya bernama tari kecak, tari pendet, dan tari legong. Kebiasaan yang sangat khas oleh orang-orang di Bali, dia biasa membungkus pohon besar dengan kain, menjatuhkan beberapa tetes minuman ke tanah ketika mendapat suguhan minuman saat bertamu. Contoh keempat adalah Pak Udin yang berasal dari DKI Jakarta. Tahu kan anak-anak kepanjangan dari DKI itu apa? Daerah khusus ibu kota, karena Jakarta merupakan ibu kota dari negara Indonesia. Bahasa yang digunakan oleh Pak Udin sehari-hari adalah bahasa Betawi. Nah, makanan khasnya adalah kerak telur, roti buaya, dan soto Betawi. Alat musik yang biasa dimainkan oleh orang yang berasal dari DKI Jakarta yaitu adalah tanjidor dan marawis. Pakaian daerahnya bernama abang dan none. Tariannya yang sangat terkenal adalah tari topeng dan tari yapong. Kebiasaan yang sangat khas oleh masyarakat DKI Jakarta, mereka senang berpantun dan terbiasa makan sambil duduk beralaskan tikar. Contoh yang kelima adalah Pak Nur yang berasal dari Jawa Tengah. Bahasa yang digunakan oleh Pak Nur sehari-hari adalah bahasa Jawa. Makanan khasnya adalah getuk dan nasi gandul. Alat musik yang biasa digunakan atau dimainkan adalah kendang, bonang, dan gong. Pakaian daerah dari Jawa Tengah bernama kebaya, hampir sama dengan pakaian dari Jawa Barat. Tarian yang sangat terkenal di daerah Jawa Tengah yaitu adalah tari gambyong dan tari serempi.
Kebiasaan yang khas oleh orang-orang Jawa Tengah, mereka biasa mengucapkan kula nuwun ketika mengetuk pintu. Nah, dari kelima daerah yang sudah dibahas, sangat berbeda bukan? Kelimanya memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Anak-anak, menjaga persatuan dan kesatuan sangatlah penting bagi sebuah bangsa. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dimanapun. Yang pertama dapat dilakukan di lingkungan masyarakat, dapat dilakukan di lingkungan keluarga, dan dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Yuk simak baik-baik sikap apa saja yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, serta sikap apa saja yang tidak menunjukkan kesatuan dan persatuan. Sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan yang biasa kita lakukan adalah ketika kita melakukan piket kelas, belajar kelompok, menjenguk teman yang sedang sakit, hingga membantu teman yang kesulitan memahami materi. Sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan ketika ada teman yang berkelahi, bermain dengan curang, sombong, dan memilih-milih teman ketika bermain ataupun berkumpul. Anak-anak, ada banyak manfaat ketika kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Salah satunya adalah meningkatkan rasa persaudaraan, dapat menghindari perselisihan, dan terciptanya rasa aman dan tentram. Sebaliknya anak-anak, apabila kita tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan, akan ada banyak akibat yang dapat ditimbulkan. Yang pertama, bangsa dapat terpecah belah. Yang kedua, akan banyak timbul perselisihan. Dan yang ketiga, hidup kita akan menjadi tidak tentram. Alhamdulillah, sudah selesai penjelasan Ibu kali ini mengenai pendidikan kewarganegaraan. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan kepada kalian bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol subscribe, like, and share. Siapa tahu informasi yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih.